Hai Tribuners, kali ini Bucin kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang politisi dan pengacara. Sibuk di masa mudanya dengan kuliah, berorganisasi, debat, demo, dan sebagainya, membuat dia tidak kepikiran untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Bahkan, ia mengatakan masa mudanya tidak spesial dan tidak ada yang harus dibanggakan. Apalagi soal hubungan asmara. Semakin beranjak usia, pada akhirnya politisi tersebut menemukan tambatan hatinya dan memutuskan untuk menikah. Ini dia, politisi sekaligus pengacara Kak Agus Purwanto. Penasaran seperti apa perjalanan masa muda Kak Agus dan perjalanan asmara yang katanya tidak spesial? Yuk pantengin Bucin edisi spesial bersama Kak Agus Purwanto. Tribuners, kembali lagi di Bucin Bincang Urusan Cinta bersama aku Mega Setia. Dan tentunya di edisi kali ini spesial banget karena Mega kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngundang narasumber yang luar biasa, kita mendengar sudut pandang mereka tentang cinta seperti apa. Dan kali ini kita mengundang narasumber yang pokoknya dia adalah seorang advokat. Beliau adalah seorang politisi juga. Penasaran banget kan bagaimana beliau bisa menemukan pasangan hidupnya sehingga memutuskan untuk menikah dan sekarang ini sudah punya anak. Ya, dia adalah Kak Agus Purwanto. Selamat sore Kak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah datang di Bucin. Siap. Karena ini edisi spesial karena biasanya kalau Tribuners nonton MLC ya, Mata Lokal Corner dari Tribun Batam, itu Kak Agus suka nongol di sana ya Kak ya, ngobrol seputar politik. Ngerti politik ya Kak. Tapi karena kali ini spesial banget nih Tribuners, kita bakal ngobrol seputar percintaannya Kak Agus. Karena katanya tadi, apa sih yang spesial dari aku? Justru karena itu kita pengen tahu deh. Sekarang udah punya anak berapa Kak? Tiga. Menikah tahun berapa? 2008 ya? 2008. Pada saat itu umur Kak Agus berapa tahun? 2008. Istri Lebih tua dari saya 3 tahun. 3 tahun, berarti 22, beliau 22 ya? Enggak, beliau lebih tua dari saya. Oh gitu. 3 tahun. Kan kalau kata orang-orang ya Kak ya, menurut beberapa artikel yang baca juga, perbedaan umur itu menjadi sesuatu gitu dalam pernikahan. Itu benar apa tidak atau hoax? Ada benarnya ada tidak. Kalau dalam sisi psikologisnya usia kan makin kita kayak sekarang mungkin kita ya ketika lihat anak-anak di bawah umur kita kan kita kayak gitu deh gitu, merasa kita lebih dewasa daripada mereka. Pasti ada kayak gitu. Itu hal yang biasa sebenarnya ya, karena itu secara secara psikologisnya memang begitu. Tetapi ketika kita bicara tentang rumah tangga atau percintaan dan sebagainya, sebenarnya nggak berpengaruh. Tapi kalau ada orang yang misalkan umur 20 menikah dengan ibu-ibu yang umurnya 40 tahun atau mungkin 35 tahun, jadi itu ada masalah gitu. Ya karena ketika cinta itu kan nggak bisa nggak ada logikanya gitu loh. Kalau dinalar, apa nalarnya? Nggak bisa dihitung-hitung secara matematis gitu ya. Nggak ada 1 tambah 1 harus jadi 2 atau jawaban pastinya itu nggak ada. Iya. Makanya ya ketika menikah dengan istri ya oke, biasa aja gitu. Tadi kan di belakang kita sempat ngobrol di awal bahwa pertemuan Kak Agus dengan istri itu sangat singkat ya. Iya. Benar memutuskan untuk menikah. Coba ceritain dong. Saya malah kenal pertama itu bukan dengan istri, tapi dengan bapak mertua. Oke. Iya. Jadi ada peristiwa waktu itu jadi ada sedikit gesekan ya antara Pak Ahmad Dahlan wali kota waktu itu dengan politisi di anggota dewan yang saya kenal gitu. Nah, ini selek nih, ada salah paham lah. Akhirnya bapak mertua ini karena merasa bahwa wali kota ini tersinggung karena harga dirinya merasa dijatuhkan oleh politisi ini, anggota dewan ini, maka kemudian selama berapa hari itu anggota dewan ini dicari-cari dan udah sampai mau mengerahkan massa dan sebagainya gitu. Nah, saya kemudian ditunjuk oleh anggota dewan ini menjadi mediator. Wali kota itu bapak mertua itulah jadi mediatornya, ketua mediatornya, dan saya jadi mediatornya dari anggota dewan. Jadi bisa dibayangin orang yang usianya hampir 2 kali lipat dari saya berhadapan dengan saya waktu itu. Dan dalam mediasi kemudian
eh, menurut orang ya, Ya. menurut orang bapak mertua saya itu tidak pernah bisa dikalahkan gitu. Artinya ya kalau sudah maunya maunya gitu. Oh gitu. Kenanya begitu keras. Dalam mediasi itu juga tegasnya itu kerasa gitu. Intimidatifnya itu kerasa gitu sebagai orang senior terhadap sini. Tapi waktu mediasi itu ternyata win-win solution gitu. Oke. Jadi kita clear, menganggap ini semua salah paham, kita sama-sama saling memaafkan. Selesai saat itu juga. Ya. Dan itu juga disampaikan ke saya oleh bapak mertua. Saya baru kali ini di istilahnya bisa lulu dengan anak usia 25 tahun kata dia. Beliau bilang seperti itu. Ah. Apa yang Kak Agus bilang pada saat itu? Enggak Pak, saya bilang ini bukan masalah menang atau kalah. Gitu. Ini kan kita nyari solusi. Ya. Dan kita anggap bahwa masalah ini selesai hari ini dan semua salah paham aja. Ya. Clear kan? Udah selesai. Udah, itu pertemuan pertama kali saya dengan bapak mertua saya. Dan entah mengapa memang sepertinya justru saya lebih sering ketemu dengan bapak mertua saya itu. Ya, ya. Ngopi, ngobrol, diskusi, bahkan menurut istri saya di sela-sela saya ngobrol itulah ya, ibu mertua saya itu di pojokan gitu. Baik. Ngobrol di kafe di pojokan itu ngeliatin ini enggak, katanya sih begitu. Ya. Gitu. Sama adik-adiknya itu ngeliatin oh yang itu. Gitu. Ya. Nah, itu aja cuma saya memang waktu itu tidak terpikirkan bahwa saya akan menikah dengan anaknya. Ya. Nah, kebetulan saya punya waktu itu saya aktif di buat lembaga sosial yang kerjaannya adalah kalau dulu itu ada dua hal. Saya lebih mendampingi anak-anak untuk pendidikan. Ya, baik itu secara agama maupun pendidikan. Ya, misalnya kayak semacam kan banyak nih anak-anak dulu zaman dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Kalau dulu itu kan banyak anak yang tidak sanggup untuk bayar les. Gitu. Maka saya sama anak-anak mahasiswa itu saya kumpulin, yuk kita membuat semacam kayak desa binaan gitu lah, tempat binaan yang itu ngajar les untuk anak-anak itu secara gratis, ada ngajinya juga, ada sebagainya begitu. Yang kedua itu kesehatan. Ya. Waktu kalau sekarang mungkin fasilitas kesehatan makin banyak ya. Kalau dulu kan mungkin kurang terjangkau lah. Sekarang ada BPJS, dulu nggak ada gitu. Ya. Jadi ya kita membuat kayak gitu keliling gitu kesehatan. Nah, kebetulan waktu itu di awal-awal kita nggak ada dokter. Nah, kebetulan bapak mertua istri saya kan dokter ya. Jadi saya sampaikan ke bapak mertua waktu itu anaknya ada di Batam nggak? Ada. Bisa nggak bantu saya untuk jadi dokter untuk penyuluhan kesehatan ini gitu. Untuk tes kesehatan macam-macam. Udah gitu. Dan normal aja gitu, nggak ada sesuatu ya. Cuma saya masih ingat pertemuan pertama kali dengan anaknya gitu, dengan istri saya di kampus Poltek, ketemu di situ dia bawa tas perempuan ya biasanya dijinjing itu kan, pakai kacamata besar ala-ala zaman itu dulu. Itu masih ingat. Dia datang, mana saya juga bingung oh ternyata yang ini dokternya gitu. Terus kita rapat itu cuma waktu itu ada perasaan kayak gini nih istri saya gitu. Udah langsung nyeletuk di hati bahwa kayak gini nih istri saya itu kayak gini nih gitu. Tapi saya nggak menunjuk dia, maksudnya tidak sepersonal itu gitu. Maksudnya kayak gini nih istri saya. Oke. Gitu aja. Tapi udah mengalir nggak ini. Bahkan pas waktu saya ditunjukkan ketika kamu mau nikah nggak? Yang ngajak nikah siapa? Mertua. Yang menawarkan mungkin. Waktu itu Ustadz Abdurrahman. Baik. Ustadz Abdurrahman kan jadi anggota DPRD provinsi. Saya kan staf beliau di DPRD provinsi. Waktu itu nanya. Karena waktu itu sebenarnya saya ini harusnya sudah balik ke Jawa. Bagi saya petualangan saya di Batam itu cukup 6 bulan. Karena waktu itu saya harusnya balik ke Solo untuk menjadi dosen di UNS. Itu dulu mimpinya begitu. Dulu ya. Jadi akademisi. Saat itu pernah ditanya sama Ustadz Abdurrahman, karena saya staf beliau. Saya ditanya, kalau kamu apa sih impian kamu dalam waktu 1-2 tahun ini? Saya tulis menikah, begini jadi dosen gitu. Nah waktu itu terus dia bilang suatu hari kita lagi saya nyetirin dia gitu, terus kita jalan. Kamu pengen kawin nggak? Beliau langsung nanya kayak gitu. Kamu menikah nggak? Nah saya itu waktu itu tidak terpikirkan bahwa saya akan menikah di sini gitu. Di Batam. Ya. Saya yakin ini nggak akan terpenuhi.
Kenapa Kak? Jadi saya bilang, saya mau nikah tapi sama dokter. Kalau ada. Oh gitu. Heeh. Kenapa maunya dokter? Enggak, itu awal itu hanya lontaran aja, spontanitas. Oh gitu ya. Karena saya yakin, mana ada sih dokter mau sama saya gitu loh. Masih aja ngerendah, gimana sih Kak Agus? Masih. Saya bilang, ya udah kalau ada sih, saya mau dokter aja kalau nikah di sini gitu. Tapi aja. pada saat itu Kak Agus udah jadi pengacara atau belum? Pada saat itu masih memang sibuk. Staf di Ustadz Oke. Abdurrahman. Oke. Iya, gitu ya. Udah gitu doang. Ya. Lontaran itu prosesnya ketika istri saya udah mulai datang, kemudian ternyata ada komunikasi antara bapak mertua saya dengan Ustadz Abdurrahman, ngobrol-ngobrol tentang apa yang diobrolin saya nggak tahu. Ternyata tiba-tiba, kamu masih ingat nggak Ustadz Abdurrahman? Kamu masih ingat nggak? Kamu dulu pernah ngomong, kamu mau nikah tapi dengan dokter. Oke. Terus kenapa sebenarnya gitu? Nih, dikasih fotonya. Loh ini kan yang Loh, ini dong, Iya, gitu. Jangan ini dong, gitu kan. Janganlah gitu kan. Karena ya kembali lagi ke saya gitu. Saya siapa sih sebenarnya gitu? Iya. Nggak layak untuk menikah. Tapi pada saat itu Kak Agus punya kriteria nggak? Oh istri aku harus yang, kalau zaman sekarang kan harus bisa masak lah, harus cantik lah, harus tidak punya sama sekali atau pasrah begitu atau? Saya memang belum menyiapkan secara detail ya. Ya. Tapi plan itu ada bahwa umur 25 harus menikah, kemudian targetnya bagaimana itu sudah ada. Tapi seperti apa orangnya dan bagaimana itu tidak diputuskan. Ya. Cuma Akhirnya? lontaran aja. Nah ketika dikasih itu kemudian udah jadi iyain aja gitu lah ya. Ya. Apa sih gitu kan? Dan saya langsung setelah dikasih fotonya itu saya merenung gitu, saya minta waktu seminggu untuk merenung. Dan saya tidak mau komunikasi dengan banyak orang. Udah dikasih dokter malah ngerenungin seminggu lagi ya kan? Merenung, benar nggak sih gitu maksudnya. Dan saya nggak mau ketemu dengan istri saya itu maksudnya. Ada kegiatan pun saya suruh teman-teman aja yang jalan. Kenapa Kak? Saya pengen secara objektif meyakinkan diri saya. Tapi pada saat itu istri Kak Agus tahu? Pernah tahu kalau aku bakal dicalonkan dengan Agus Purwanto Esa. Mungkin belum tahu juga. Iya. Mungkin juga tahu atau belum tahu. Tapi intinya seminggu itu saya merenung dan berpikir gitu. Ya. Bener nggak? Akhirnya saya putuskan, saya coba iseng-iseng telepon orang tua saya. Saya telepon ibu saya sampaikan kalau saya mau nikah. Oke. Gitu kan. Dan malam itu saya dimaki-maki sama ibu saya. Bayangin aja 6 bulan baru sampai di Batam, kamu belum ngapa-ngapain, belum istilahnya ya namanya perantau ya, menjadi siapa-siapa dan sebagainya. Oh tiba-tiba mau kawin gitu kan. Ya. Sampai ditanya, emang kamu udah kenal? Aku bilang udah kenal gitu. Kamu nanya cantik begini. Padahal ya kita nggak pernah seintens itu gitu. Emang sedekat apa udah deket gitu. Padahal saya nggak ada, ya kita kan belum pernah intens berkomunikasi. Marah itu orang. Terus malam itu saya memang niat istikharah kan, udah sholat istikharah. Terus sampai besok pagi-paginya habis sholat subuh itu ibu saya telepon. Telepon dan menyampaikan, ya udah kalau kamu mau nikah aja. Ya. Tapi semuanya menjadi tanggung jawab kamu. Dan Tanggung jawab dalam artian? semuanya, prosesnya, pembiayaannya dan sebagainya itu tanggung jawab kamu. Jangan meminta ke orang tua. Oke. Dan kamu boleh nikah kalau kamu siap bertanggung jawab terhadap adik-adik kamu. Artinya adik kan masih kuliah gitu. Tantangan nggak Kak pada saat itu? Ya, saya jawab iya aja, oke gitu. Nah setelah itu baru saya oh iya mungkin ini jawaban dari Tuhan tuh menyiapkannya begini, jawaban istikharah saya itu ini gitu. Iya. Dengan kelapangan orang tua saya, dengan kemudahan, begitu mudah. Saya juga menjawabnya mudah, lempeng aja. Ya oke, saya terima itu. Dan beberapa hari kemudian saya ketemu dengan bapak mertua dan ibu mertua di rumahnya, kenalan secara lebih intens. Yang mungkin saya sudah pernah ketemu, tapi di situ kita ini pertemuan kedua minggu depannya lagi. Terus itu ditanya, ya udah kapan mau nikah? 3 bulan lagi ya. Oh, enggak pak, ngapain lama-lama? Saya nggak mau lama-lama. Kalau nikah ya sekarang aja daripada kita nanti berubah pikiran macam-macam dan sebagainya. Kalau mau nikah ya sekarang, kalau mau saya itu Kak Agus bilang kayak gitu. Iya. Ya kalau mau kabul sekarang aja gitu, karena Abdurrahman yang siap nikahkan gitu kan. Juga banyak. Saya ingat banget itu saya ditemani Ustadz Abdurrahman, Pak Ziljal, 2 orang anggota dewan yang baik waktu itu yang saya kenal.
mereka berdua yang nemenin gitu. Ya udah kalau mau nikah sekarang aja. Ya. Sudah ada saksinya, sudah ada semua. Ijab kabulnya di depan saksi-saksi sekarang. Nanti kalau mau ternyata 3 bulan lagi untuk resepsi dan sebagainya, nggak ada masalah. Akhirnya disepakati 3 minggu setelah pertemuan itu. Ya, Udah ya. 3 minggu lagi kita nikah. Akhirnya nikah dengan istri Ya. 3 minggu. Pada saat itu apa perasaan Kak Agus setelah, wah ternyata aku sudah menikah? Atau nggak ada yang spesial lagi? Inilah tangisan kedua saya terhadap perempuan. Gimana? Jadi waktu setelah ijab kabul itu, entah mengapa saya menangis. Mungkin kalau ada videonya itu, teman-teman saya masih menyimpan videonya. Waktu itu saya selesai mengucapkan ijab kabul, itu saya nangis. Dan nggak selesai, sangat lama saya nangis. Apa yang bikin Kak Agus nangis? Nggak tahu, perasaan saya harus bertanggung jawab terhadap perempuan asing dalam hidup saya yang akan menemani saya seumur hidup. Dan ini ya kalau dalam Islam itu kan nikah itu perjanjian yang sakral, perjanjian yang berat, sangat berat. Betul. Gitu kan. Dan saya hari ini memulai hari ini itu akan menerima kehadiran seorang perempuan Ya. di sisi saya yang ini bukan siapa-siapa dalam hubungan, tidak ada hubungan darah, ini bukan keluarga, hubungan darah yang ikatannya tidak bisa terpisahkan. Ya. Ini orang asing, anak orang yang kemudian secara sah sekarang menjadi istri saya. Nah, saya nangis Ya. sampai selesai menyalami tamu-tamu, saya salaman ke orang tua juga saya nangis, mengalami tamu-tamu juga saya masih nangis sampai selesai akad itu. Baru kemudian agak selesai semua, baru mulai agak reda ya. Kemudian kita pindah ke tempat resepsi. Akad nikahnya di masjid Sukajadi tuh. Ya. Bukit Indah Sukajadi. Saya datang pakai apa tuh? Gue sepeda. Jadi itu juga saya nggak terbayang. Saya goes naik sepeda sekitar 1 kilo. Sengaja saya pengen refresh aja gitu. Ya. Jadi berangkat pakai baju untuk akad nikah itu pakai sepeda. Pakai goes. Iya. Lucu ya, guys. Waktu itu kan tidak familiar Ya. main sepeda Ya ya. betul. Tapi saya seneng aja waktu itu, saya pengen. Tapi ngerasa aneh nggak, kan kok pakai baju akad bawa sepeda? Itu saya pengen begitu. Padahal udah ada mobil yang disiapin untuk nganter. Ya. Enggak, saya pakai sepeda aja. Nah, terus istri gimana? Istri kan nunggu kan. Oh, Nunggu gitu. di tempat di masjid kan. Tapi saya dari tempat tinggal saya itu menuju ke masjid itu saya goes. Nah, agak beda ya, guys. Ah, Kan biasanya kebanyakan orang yang mau Prepare-nya kayak ya gimana prepare gitu. gitu. Cuma Kak Agus yang bukan yang kayak totalitas pada saat itu ya. totalitas maksudnya, tapi ya udah saya goes aja. Saya pas ada sepeda kan, sepeda apa namanya? Handbag gitu, road bike gitu ya. Udah saya pakai ya. Saya goes tuh. Sampai di masjid Sukajadi itu terus istirahat sebentar baru akad nikah. Akad nikah dan akhirnya menikah dengan istri seorang dokter. Kak Agus pada saat itu menjadi staf di DPRD ya. Ya, Berarti sekarang menjalani rumah tangga dengan istri udah berapa tahun? 2008 sampai sekarang 2023. Wah, berarti udah lama ya. Seenggaknya, apa hal-hal yang Kak Agus paling suka dari istri? Kita nggak usah bilang nggak suka Aduh. deh. Gimana ya? Istri Kak Agus bisa masak ya? Ya namanya orang Minang, masakan Padang. Nah, satu hal yang saya sadari atau tidak, ternyata setelah menikah dengan istri dan sampai hari ini, saya itu tidak bisa mencicipi makanan Jawa lagi. Maksudnya bukan tidak bisa. Ya. Kalau ketemu makanan manis itu saya rasanya udah menolak. Udah beda ya. Karena jadi habit juga ya makanan. Karena setiap hari kan kita makan Masakan. nasi Padang atau Menu-menu Sumatera Padang. ya. Jadi ketika saya pulang, misalkan saya main ke Solo nih, dulu kan saya pecinta gudeg. Ya. Di zaman kuliah itu yang paling murah kan gudeg, receh, itu murah-murah itu. Lo bayangin aja, kalau zaman kuliah dulu itu ya nasi itu hitungannya cuma 100 rupiah, Ya. sayur itu 100 rupiah. Nah udah makan aja nasi sama sayur udah cukup zaman kuliah. 200 rupiah itu udah bisa sarapan pagi. Nah semua itu kan serba manis zaman kalau Ya. di Solo. Nah waktu saya pernah main ke Solo, itu nggak bisa lagi makan. Nggak bisa ya. Akhirnya makannya apa? Makan
kalau sekarang lebih terkenal dengan geprek ya. Iya, geprek. Nah, jadi sambelnya kayak gitu. Iya. Karena udah terbiasa sama, karena tinggal dengan apa ya, orang Padang juga ya kak ya. Nah itu saya bisa katakan bahwa itulah salah satu yang mengubah hidup saya. Istri saya mengubah begitu. Saya tidak bisa lagi menikmati masakan-masakan manis sebagaimana dulu. Oke. Kalau dalam rumah tangga kak, tantangannya apa sih? Oh banyak. Apa? Lika-likunya banyak. Semua orang pasti punya pengalaman masing-masing. Nanti Mega juga, ketika berumah tangga juga Hadi juga ya di. akan mengalami ya. Intinya begini sih. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya alami itu bagus atau spesial atau sesuatu yang wah untuk diceritakan. Semua orang akan mengalami. Ya. Baik itu konflik-konfliknya maupun romantisnya. Tapi yang harus kita ingat begini saja, bahwa kita ini yang pertama begini, kalau sebagai laki-laki yang pertama hindarkan main tangan. Hindari main tangan. Ya, itu alhamdulillah sampai hari ini ya saya bersyukur saya tidak pernah main tangan sama sekali. Karena saya yakin, prinsip saya begini, perempuan ini adalah bukan orang yang dititipkan keluarganya ke saya. Saya disuruh bertanggung jawab terhadap perempuan ini. Maka ya sebisa mungkin saya tidak akan melukai dia. Itu kan prinsip kita kan begitu. Iya. Maka ya udah semarah-marahnya kita ya sudah, tapi jangan sampai kita main tangan. Karena katanya nggak boleh ya kak, kalau suami itu mukul istri, KDRT gitu. Itu pasti secara hukum. Tetapi kan gini, sekali kita main pukul, itu kan ada perasaan berkuasa. Ya. Teorinya begitu. Ketika kita sudah merasa berkuasa dan orang yang kita pukul itu merasa dirinya lemah, maka itu akan menjadi habit berikutnya. Padahal rumah tangga ini bukan siapa menguasai siapa. Ya. Bersama. Ya bareng-bareng. Nah saya merasakan itu aja gitu, jadi jangan mengukul gitu. Ya. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Tantangan ya di dalam rumah tangga. Tapi selama ini aman ya kak? Maksudnya ada pun tantangan bersama dengan istri membangun rumah tangga, itu semua masih bisa Kak Agus jalani dengan riang gembira bersama istri? Pasti ya namanya perbedaan ya. Kerja istri saya tuh suka kalau suaminya romantis, sedangkan saya bukan tipe yang Udah ketebak sih guys, udah ketebak. laki-laki yang harus menunjukkan romantismenya. Bahkan sampai misalkan dia minta buket bunga pun itu harus dia yang minta gitu loh. Saya nggak bisa untuk nyiapin pas waktu dia ulang tahun buket bunga, itu nggak bisa gitu. Nggak terfikirkan. Kalau bentuk Kak Agus romantis ke istri, contohnya kayak gimana? Kan ada yang kayak romantisnya suami itu bentuk servis, pelayanannya. Misalnya Kak Agus nganter istri, jemput istri. Ini sesuatu yang saya alami hampir sekitar 6 tahun terakhir perubahan hidup saya. Ya tadi kalau kita bicara tentang dulu saya di partai yang dulu itu hidup saya itu habis untuk aktivitas yang menurut saat itu keren banget gitu. Ya aktivitas dunia dakwah dan sebagainya. Tapi begitu kita memahami makin kesini bahwa untuk apa kita beraktivitas di luar kalau kemudian banyak hal yang kita abai terhadap sekitar kita, teman-teman kita, hak keluarga kita. Dan saya mengalami hampir dari 2015 sampai sekarang perubahan habit ya, kebiasaan yang berbeda ini yang membuat saya lebih asik sekarang gitu. Kalau tadi Mega cerita ada perubahan nggak? Ada banyak. Saya makin gemuk, gitu, makin gemuk. Kalau dulu kurus sekali gitu kan. Bahkan waktu itu 48 kilo. Oke. Wow. 2015 48 kilo, sekarang sudah 70 kilo. Drastis kan? Banget. Nah, jadi Dengan dari segi gaya rambut juga sekarang udah si paling muda ya sekarang. seneng aja gitu. Saya orangnya random. Ya. Tipe random ya. Jadi kalau dibilang ya sekarang lebih happy. Dan yang saya syukuri ya dalam 2015 sampai sekarang saya lebih banyak beraktivitas dengan anak dan istri, itu asik banget. Ya. Ini hal yang saya syukuri. Saya begitu berhenti dari
aktivitas yang dulu itu dan berubah seperti sekarang menjadi seperti yang hari ini. Itu yang saya syukuri itu adalah saya punya banyak waktu terhadap untuk anak dan istri saya. Ya. Bahkan saya sudah tidak sadar juga ternyata sudah sekian tahun saya setiap pagi ngantar anak sekolah, jemput mereka dari sekolah. Secara nggak langsung ternyata aktivitas yang dulu itu tuh dengan aktivitas sekarang tuh berbeda ya Kak? Ya, Rasa berbeda. Kalau kita bicara tentang aktivitas kita sosial terhadap masyarakat sama, Ya. cuma mindset, cara berpikir, cara pandang kita yang kemudian lebih santai, lebih rileks sekarang ini. Ya. Oh ternyata kehidupan itu bisa dinikmati kok. Ya. Kita jangan diburu-buru dengan banyak capaian, cita-cita dan sebagainya, tapi kita lupa untuk menata kehidupan hari ini. Kita punya keinginan besar, tapi kita lupa untuk menapaki hari-hari yang harus kita lalui ini. Nah, untungnya saya merasa saya tidak telat. Ya. Misalnya saya dikeluarkan dari partai yang lama itu, untung saya dikeluarkan gitu, untung saya keluar dari situ. Kalau enggak mungkin saya akan menjadi orang yang telat menikmati fase-fase seperti sekarang. Dan ya alhamdulillah itu yang saya nikmati dengan anak dan istri. Bisa enjoy bareng bersama istri dan anak di rumah, itu bentuk rasa syukur juga ya Kak pastinya. Karena sudah sangat berbeda banget dengan waktu terus berjalan loh. Makanya kan saya sering kalau saya ditanya sama teman-teman yang baru mau nikah gitu, saya tanya kalau nanti nikah itu kayak gimana? Satu, buat plan dulu. Begitu kamu sudah menemukan calon istrimu yang kamu akan serius, kamu sepakati plan dalam hidupmu ngapain. Karena jangan sampai saya menemukan beberapa teman-teman yang seusia saya, seangkatan dengan saya, menikahnya sama. Ketika dia ternyata menikah karena merasa aku udah telat, temanku udah nikah dan sebagainya, terus udah nikah aja lah gitu kan. Setelah itu mereka mengalami prahara, karena saya juga advokat kan, jadi banyak ya keluh kesah atau istilahnya ya klien-klien terkait dengan masalah rumah tangga begitu. Saya lihat kesalahan teman-teman itu karena mereka tidak punya plan. Tidak punya rencana mau ngapain ketika kita membangun rumah tangga. Jadi kalau ngomongin soal plan ini Kak, mau tahu soal visi misi Kak Agus dalam rumah tangga sampai detik ini udah dari tahun 2008. Apa sih visi misinya? Salah satu aja. Karena menikah itu kan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Satu tahap pertama itu adalah ketenangan batin, sakinah. Ya. Kita merasa nyaman nggak bersama dengan pasangan kita? Kalau perasaan nyaman itu belum ada, nyaman itu bukan berarti yuk naik motor bareng, bukan itu sebenarnya. Kenyamanan itu ketika kita berbeda pilihan, berbeda sikap, berbeda cara misalkan. Ya mungkin pasangan kita tidurnya ngadep kanan, kita ngadep kiri misalkan. Betul. Ada banyak hal yang berbeda. Ya. Mungkin kita ini orangnya kalau makan jam 11, pasangan kita harus jam 7 pagi misalkan. Banyak hal yang berbeda dalam hidup kita. Kalau kita bisa menikmati perbedaan-perbedaan itu dengan baik, maka itu salah satu kenikmatan atau tujuan yang sakinah tadi ya. Betul. COVID itu sebenarnya harusnya menjadi bukti. Bukti? Keluarga-keluarga itu akan merasakan hidupnya itu Exactly, benar. Setuju. baik-baik saja atau tidak. Benar. Karena waktu COVID dia tidak bisa kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, mungkin juga secara ekonomi juga kemudian terbatas. Disitulah tantangan terbesar sebenarnya. Bukan terbesar ya. Harusnya bisa menjadi introspeksi bagi kita. Karena kita setiap hari 24 jam selama berbulan-bulan karena nggak boleh kemana-mana oleh pemerintah itu dibatasi. Hidup dengan pasangan kita, pasangan, anak, keluarga. Dan kita enjoy nggak sih menikmati? Iya, benar. Betul. Bersyukur juga ya pada saat itu ada COVID ya. Iya, itu salah satu. Jadi kita tahu nih mengukur, maksudnya parameternya bisa dari situ salah satunya, bukan berarti itu satu-satunya ya. Tapi di COVID kemarin itu saya seneng gitu. Oke. Oh iya. Oh iya, ternyata kita dengan keterbatasan aktivitas, ekonomi dan sebagainya, kita masih bisa kumpul dengan anak istri, santai, hidup nyaman. Maksudnya nyaman itu dalam arti ya senang susahnya kita rasain bareng-bareng. Gitu. Ya. Itu salah satu poin.
apakah rumah tangga kita baik-baik saja atau tujuan-tujuan jangka pendek dalam rumah tangga itu tercapai? Salah satunya di situ. Ya. Saya menemukannya begitu. Oke. Kak Agus, nggak terasa ternyata kita udah panjang banget nih ngobrol soal Kak Agus ini. Ada istimewa kan? Istimewa banget. Nanti kita bakal bikin judulnya ya, bikin yang bagus di Adi. Dan Kak Agus, ini terakhir kita pengen tahu harapan Kak Agus ke depannya. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda zaman sekarang. Menikahlah di saat yang tepat. Itu kuncinya. Tepat itu tidak terbatas pada usia. Ada yang cepat, ada yang mungkin dikatakan lambat ya. Cuma tepat itu adalah kamu bertemu dengan pasangan yang secara connect, feel gitu ya. Rasanya itu bener gitu. Jadi bukan karena ganteng, charming, apa gitu. Bukan, gitu. Tapi ini yang benar. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Karena nggak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Iya, betul. Artinya kalau kita yang punya keterbatasan, kan hati ini kan milik Tuhan. Kita mau enjoy ini, Tuhan tuh bisa bolak-balik hati kapanpun, perasaan-perasaan kita. Ya benar. Maka libatkan sejak awal ketika kita mau menikah itu dengan meminta petunjuknya, benar nggak ya? Tapi jangan kemudian mengharap apa istikharah itu terus malam itu kita bermimpi wajahnya siapa, bukan itu sebenarnya jawabannya. Tapi ketenangan hati itulah salah satu jawaban yang saya rasakan ketika ini loh istri saya. Luar biasa Kak Agus, itu kan spesial banget tuh yang barusan Kak Agus sampaikan. Itu jadi motivasi untuk anak muda zaman sekarang. Nah, nggak ada cerita-cerita yang unik-unik kayak di TV-TV gitu. Belum tahu aja. Nah Kak Agus, tadi kita sudah mendengarkan harapan Kak Agus untuk anak muda. Jadi untuk closing statement-nya ada yang ingin disampaikan lagi gak untuk Tribuners khususnya di Kota Batam atau di seluruh Indonesia? Closing statement. Apa closing statement-nya? Ya nggak tahu, nggak gaul banget emangnya dasar. Closing saya pernyataan terakhir Kak Agus dari pertemuan kita sore hari ini. Ada? Masa depan itu kan rahasia. Yang harus kita perjuangkan tuh hari ini. Jadi cintai orang-orang yang bersama kita di hari ini. Temani, kemudian nikmati hari-hari kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai itu. Dan jangan pernah merasa bahwa masa depan yang misteri itu akan sama dengan hari ini. Itu saja. Itu saja, luar biasa. Kak Agus, thank you for coming. Makasih udah hadir di Tribun Batam podcast. Bukan podcast loh, ini bucin ya, bincang-bincang urusan tentang relationship Kak Agus ya, tadi dari masa muda terus memutuskan untuk menikah dan menjalani rumah tangga. Semoga tadi apa yang disampaikan Kak Agus bisa menginspirasi Tribuners dimanapun berada ya, bisa mengambil kutipan-kutipan baik ya dari Kak Agus tadi. Dan pokoknya spesial banget, walaupun beliau merasa bahwa nggak ada yang spesial dari apa yang beliau ceritakan. Tidak saya ceritakan kepada orang lain, baru saya ceritakan di sini. Wow, thank you Kak Agus. Kita bye-bye dulu dong. Makasih udah hadir di Bucin. Apa nih? Gitu. Tribuners, thank you for watching untuk edisi Bucin kali ini bareng Kak Agus Purwanto. Semoga kisah perjalanan dia bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. So, sampai jumpa lagi di next Bucin. Thank you and bye-bye.